200. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Sadaqallahul azim. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya dalam ayat yang sebelumnya, ayat 119, ayat 199, Summa afidu min haitsu afadhan nas. Begitu ibadat sudah selesai, maka ketika anda mau bertolak, bertolaklah seperti orang-orang lain yang bertolak. Makanya terkadang jamaah ini penting. Seringkali jamaah ini penting. Untuk apa? Pendidikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah anda, sholatlah anda bersama orang-orang yang sholat. Anda sholat sendiri bisa, cuma peluang salahnya jauh lebih besar daripada orang sholat berjamaah. Ngaji sendiri bisa, cuma peluang salahnya lebih besar. Makanya ini pentingnya untuk berjamaah. Jadi ketika ada kemudian peluang untuk salah, ada peluang untuk terpeleset dan lain sebagainya, kita bisa langsung kembali. Ini orang kadang-kadang sekarang ngaji ndak krungu. Apa yang mau didengarkan? Ngajinya palan kadang-kadang cuman belakangnya tok yang didengarkan. Mudallin, amin. Ya Allah, inna hamidum majid. Mburine tok sing krungu ya Allah. Ini apa depannya? Kadang ya Allah, kadang diem, tret. Coba cepat baca Quran cepat ya Allah. Baca Quran tak koran, banter-banteran. Nah ini yang kemudian terkadang pentingnya untuk berjamaah di situ. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan anda kembali bersama orang-orang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengingatkan wastaghfirullah, istighfar. Belum tentu ibadat kita diterima oleh Allah ta'ala. Ibadat haji paling sakralnya ibadat, tetap suruh istighfar sama Allah ta'ala. Apalagi yang ada yang kemudian yang lainnya yang sering kita temui, sholat, puasa. Ya Allah saya sudah sholat, kena khusyuk tadi, yang dipikir apa saja. Maka begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, langsung istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan sampai ibadat haji tetap disuruh oleh Allah ta'ala wastaghfirullah, yang banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah ta'ala maha pengampun, Allah ta'ala maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan di dalam ayat yang ayat ke-200,
Fa idza qadaitum manasikakum, ketika Anda sudah selesai dengan rangkaian ibadat haji, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Maka ingatlah kepada Allah Ta'ala, yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala seperti Anda ingat kepada orang tua Anda, seperti Anda menyebut nama orang tua Anda. Sampai kadang-kadang kalau kepingin belikan ini, belikan, terus diulang-ulangi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan sama, kalau bisa lebih daripada itu. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Seperti Anda menyebut orang tua Anda, seperti Anda minta kepada orang tua Anda, kalau bisa jauh lebih banyak daripada itu. Lebih sering minta kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, dan ini ada macam manusia, ada dua macam manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan orang yang pertama, tipe yang pertama, faminan nas. Ada di antara segolongan manusia, kata Allah Ta'ala, may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara mereka orang yang hanya minta dunia kepada Allah Ta'ala. Karena mereka mintanya dunia, maka akhiratnya tidak dikasih oleh Allah Ta'ala. Maka di dalam tafsir Al-Baghawi, dijelaskan di sana, ada orang yang sampai minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikan saya harta yang banyak, berikan saya keturunan yang banyak, berikan saya ini, berikan. Yang diminta dunia semua. Berikan saya kendaraan, kalau sekarang mungkin mobil dan lain sebagainya. Mintanya itu urusan dunia saja. Yang diminta itu ruwet sama urusan dunia. Padahal Allah Ta'ala mengajarkan dunia ini sijnul mu'min. Ini dunia penjara bagi orang yang beriman. Dan ini dunia sorga bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Memang soge-soge, istimewa, hotelnya luar biasa, orang-orang yang kadang-kadang Islam, ya Allah, biasa-biasa saja. Nah memang dibuat seperti itu oleh Allah Ta'ala, dibiarkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, kami memang biarkan mereka bi amwali wa banin, dengan anak, sukses dan lain sebagainya, dengan harta-hartanya dibiarkan oleh Allah Ta'ala, tidak apa-apa. Tapi ingat, nusari'u lahum fil khairat, akan kami percepat untuk akhiratnya nanti, cepat. Belum sampai akhirat, DP-nya akhirat itu sudah ada di dunia. DP-nya siksa itu kadang sudah ada di dunia. Maka ini yang kemudian diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih cepat untuk kemudian mempercepat adab atau murkanya Allah Ta'ala, lebih cepat daripada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kepingin dipinin rokok, coba sentak wong tuamu. Yakin yang sin langsung dikai ambil Allah Ta'ala. Langsung. DP-nya itu tidak ada di akhirat. Di dunia sudah ruwet, di akhirat ruwet. Fit dunya ruwet wa fil akhirati ruwet. Tambah ruwet, tambah luwih sora maneh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan mereka adalah orang-orang yang hanya minta urusan dunia. Mereka orang yang hanya pahamnya dunia, pahamnya ilmu dunia, yang dikejar dunianya semua. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, ya Allah, jangan sampai Anda menjadikan akbar hammina, dunia ini sebagai kemudian paling tingginya cita-cita kami, wala mablagha ilmina, dan jangan sampai dunia ini paling tingginya ilmu kami. Makanya para ulama zaman dulu, orang-orang yang hebat, penemu filosof dan lain sebagainya, orang ahli matematika, aljabar dan lain sebagainya, itu antara ilmu agama dengan ilmu umumnya imbang. Kene ndak melaku karu-karu tambah. Melaku karu-karu. Umumnya enggak, matematika ceblok, agama ceblok bisa. Apa yang mau dibanggakan ya Allah? Ruwet-ruwet ya Allah. Ini sudah dunianya hancur, akhiratnya juga hancur. Ya pantas kalau Allah Ta'ala menunjukkan hidupnya kemudian berantakan, keluarganya berantakan, karena Anda tidak mementingkan Allah Ta'ala. Begitu yang dipentingkan Allah Ta'ala di atas segalanya, insya Allah baik.
Tapi begitu Allah Ta'ala ditaruh di paling belakang, nah ini jadi masalah. Para ulama zaman dulu tidak kemudian meminggirkan ilmu-ilmu yang lain dipelajari, sampai ahli matematika luar biasa, sampai ahli astronomi luar biasa. Tapi ilmu agama mereka tidak kurang, Ada kemudian Ibnu Rushd, ahli filosofi luar biasa. Itu fikihnya tidak kurang, malah beliau yang bikin sampai perkumpulan Bidayatul Mujtahid, dikumpulkan dari pendapat 4 mazhab, kadang ditambah, ada kadang-kadang tambahannya, tapi dikumpulkan. Loh, ilmu umumnya ada, ilmu agamanya mereka tidak kurang, imbang. Tapi kita seringnya ilmu umumnya banyak, ilmu agamanya yang hilang sama sekali, atau justru tak jalan dua-duanya. Nah ini yang bahaya, justru yang merusak akal, justru yang merusak kehidupan itu model berpikir seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan mereka hanya minta dunia kepada Allah Ta'ala, dan nanti ketika di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala, wa minhum, dan ada di antara mereka orang-orang yang baik. Nah, ini yang kemudian selanjutnya, orang yang selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan di dunia. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan, semua macam kebaikan. Maka kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengajarkan sesungguhnya kana aktsaru da'watin yad'u biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan beliau meriwayatkan, saya sendiri, kata Anas bin Malik, saya sendiri ketika berdoa saya selalu menutup doa saya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Entek, semua doa itu dilibas dengan itu semua. Mau minta kebaikan dunia, istri, pasangan hidup yang baik, minta keturunan yang soleh, minta kemudian dapat kebaikan harta di dunia, jaluk barokah dan lain sebagainya. Semua itu dilibas dengan fid dunya hasanah, dengan kebaikan di dunia. Maka suatu hari Siti Fatimah tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, untuk yang fil akhirati hasanah gampang, wis mesti surga. Cuma untuk fid dunya hasanah ini apa ya Rasulullah? Maka diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang pria, bagi orang laki kalau mendapatkan istri yang salihah, dan bagi seorang istri kalau mendapatkan suami yang salih, mendapatkan pasangan hidup yang baik, itu merupakan fid dunya hasanah. Cuma Allah Ta'ala membahasakan dengan yang lain. Ketika di ayat yang lain Allah Ta'ala membahasakan beda. Wa minhum, dan di antara mereka kata Allah Ta'ala ada yang berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahasanya hab lana min mawahib, dari pemberian Allah Ta'ala. Ada yang dikasih, ada yang tidak dikasih. Tidak usah dikaya-kayaan, bojomu baling, sembayangmu kurang gena, mari digandani, sembayangku luwih gena teko kon, diganjang betul sama istrinya. Wajar, ada kalanya Allah Ta'ala ngasih, ada kalanya Allah Ta'ala tidak ngasih. Umumnya dikasih, umumnya mesti dikasih sama Allah Ta'ala. Cuma kalau ada yang memang diberi ujian oleh Allah Ta'ala, kalau ada yang diberi ujian oleh Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala benci, bukan Allah Ta'ala musuh, bukan Allah Ta'ala tidak menepati janjinya. Allah Ta'ala pasti akan menepati janjinya, cuma diuji oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, wa daraballah, Allah Ta'ala memberikan contoh, ada kemudian seorang wanita yang dididik
oleh hamba kami, kata Allah Ta'ala, kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Keduanya dididik oleh Allah Ta'ala, dididik di bawah asuhan suami-suami yang soleh, kata Allah Ta'ala, hamba-hamba kami yang soleh. Tapi mereka tidak nurut, wajar. Tapi beda alamatnya nanti, yang satu bisa jadi neraka duluan, masuk surga sing lanang. Kadang sing lanang tidak nurut, baweling luar biasa. Makanya kehidupan ini Allah Ta'ala memberikan contoh. Ada kalanya suaminya soleh, istrinya kurang ajar luar biasa, tidak nurut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Orangnya baik, tirakatmu kurang genah, wani ngomong tirakati kurang genah, wani ngomong sembayangin Nabi Lut kurang genah, wani ngomong sembayangin Nabi Nuh kurang suwi. Sembayangmu kalah suwi ambil Nabi Nuh, sembayangmu kalah suwi. Nabi Nuh 950 tahun. Kini menangis swidak iku suntung ya ngono. Wah, tirakatmu kurang genah kon. Dise istikharah kurang nemen. Nabi Nuh istikharah wis nemen ya bojone kaya ngono. Biasa. Ada kalanya memang dibuat seperti itu oleh Allah Ta'ala. Makanya kemudian ini bahasanya mawahib. Kalau Anda dikasih oleh Allah Ta'ala, tidak usah dibuat untuk meremehkan orang lain. Bojoku kena iso tak jak tahajud sembahyang bengi. Kon turu ta. Kayak nyek-nyekan. Lho, digawe nyek. Diganyang kon mari ngono ambek bojomu. Salah. Kadang memang Allah Ta'ala menunjukkan begitu. Begitu Anda sombong, begitu Anda meremehkan orang lain, diganyang. Ben padha-padha diganyangi. Ben padha ngrasakno diganyangi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ada kalanya istrinya baik luar biasa, suaminya yang tidak baik. Istrinya Fir'aun kurang ajar sampai dibunuh. Mereka ada kemudian kata Allah Ta'ala, hamba kami yang soleh, orang baik luar biasa. Dia dididik oleh hamba kami yang tidak soleh, tapi tetap dalam keadaan imannya. Dia titip kepada Allah Ta'ala ilqalat, ketika dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya tidak apa-apa dibunuh ya Allah. Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, saya tidak nitip omah di dunia, percuma kaplingan di dunia loro kabeh. Allah, saya buatkan saja rumah, saya buatkan kapling di sorga. Jaluk kapling ambil Allah Ta'ala langsung buatkan sama Allah Ta'ala, istimewa. Sabar, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Umumnya dapat. Tapi kalau seumpama ada yang tidak dapat, jangan dibuat sombong-sombongan. Ada kalanya orang tuanya baik, anaknya yang tidak baik. Ada kalanya anaknya baik, orang tuanya yang tidak baik. Nabi Ibrahim alaihissalam anaknya baik, orang tuanya tidak baik. Ada kalanya orang tuanya baik. Nabi Nuh anaknya tidak baik, wajar, biasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, dan di antara mereka ada orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam segala urusan kita minta kebaikan di dunia kepada Allah Ta'ala, wa fil akhirati hasanah, dan jangan sampai melupakan akhirat, karena justru akhirat itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat justru jauh lebih baik daripada dunia. Anda dapat kenikmatan di dunia, akhirat sebetulnya jauh lebih baik daripada itu. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan ada kalanya orang baru meniti kepada Allah Ta'ala, baru menjalani, kemudian sholat malamnya, baru semangat untuk berzikir, dibuat oleh Allah Ta'ala nyaman, dibuat oleh Allah Ta'ala kehidupan di dunianya baik semua, biar tambah semangat. Nanti di akhirat jauh disiapkan oleh Allah Ta'ala sing luwih apik. Iku DP. Ben kon tambah semangat. Boco idawa kok tambah lancar, tambah laris tuku rek Masya Allah. Boco maning, meni boco maning, tambah luru. Kok tambah lancar maning, tambah telu ditambahi. Nanti ada saat untuk diuji oleh Allah Ta'ala. Ada saat diuji. Tak boco ping 5 sik durung teko-teko. Sampai
jam 2:30 sore sik sepi sampe. Iki ya opo iki biasa rame sampai jam 2:30 buka mulai jam 7 kok. Sing teko laler sing teko yen wau. Ada kalanya diuji oleh Allah Ta'ala. Wajar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tetap orientasi mereka akhirat, yang paling penting akhirat, dan tujuan utamanya waqina adzabannar, dan jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Maka Hudzaifah ibnil Yaman sampai mendapatkan gelar Sirrul Rasul. Ini yang sering saya katakan. Beliau ketika minta sama Rasulullah ndak model kayak wong tak takun ya apa cara mlebu surga. Kan ndak mikir nek mlebu surga iku atik transit. Hudzaifah ibnil Yaman itu cerdas, mikir wong mlebu surga iku kadang ono sing transit, kadang ndak. Lah terus kas kene transit buyar. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa saja yang menjauhkan kita dari neraka? Iki ae sing tak odeni. Ini saja yang saya jauhi. Bagaimana caranya agar tidak masuk neraka? Orang sekedar tidak masuk neraka itu otomatis mlebu surga. Tapi orang yang masuk surga belum tentu tidak pakai transit. Karena orang yang masuk surga itu ada 3 model. Ada orang yang tanpa hisab langsung masuk surga. Iki sing dikepingini. Mudah-mudahan kita termasuk. Allahumma ja'alna minhum. Langsung tanpa hisab. Ada kalanya dengan hisab berat, tapi tetap bisa masuk surga. Ada kalanya karena dosanya banyak transit mlebu neraka dhisik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan orang-orang yang tidak nurut, banyak maksiatnya, mereka berada di dalam neraka sini beberapa saat. Sebentarnya itu di dalam riwayat Abdullah bin Abbas, beliau menjelaskan setahunnya. Dan Allah Ta'ala menceritakan beberapa tahun. 1 tahunnya 12 bulan. 1 bulannya 1 bulannya 30 hari. 1 harinya 1000 tahun hitungan kita. Kari ngalikno iku. Umpama 4 tahun kontrak di neraka. Entek kalkulator iku. Buyar. Umep. Makanya kata Rasul SAW, saya dari sini bisa melihat orang yang terakhir masuk surga, hancur. Kemudian dia dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari neraka dalam keadaan hancur kabeh. Orang belum masuk neraka saja, kena anginnya saja Allah Ta'ala menceritakan yashwil wujuh, gosong. Iki baru anginnya. Kini tangan di ndukure kompor iki rada lumayan, iki durung cidek. Sik ndek ndukure sik anu iki rada lumayan. Neraka ndek ndukure yo entek buyar langsung. Kena angin pinggirnya saja set, itu bisa terbakar wajah ya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nah maka kemudian yang dijadikan doa waqina adzabannar. Nah ini penting, doa luar biasa, ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Karena kalau sudah nerakanya aman, surga itu gampang. Karena mesti surga. Cari kaplingan nomor piro ngono wae. Tinggal tempatnya di mana, gampang. Urusan tempat itu urusan nanti. Yang penting dijauhkan dari api neraka dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, karena itu orang-orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, langsung dijamin oleh Allah Ta'ala ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka adalah orang-orang yang pasti akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha cepat dalam pembalasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan wazkurullah lagi, urusan kemudian haji lagi, zikir, ingat lagi kepada Allah Ta'ala. Makanya sampai Allah Ta'ala menunjukkan ibadah haji ini direntet oleh Allah Ta'ala. Biar kita tahu sembahyang kadang mek ayat semari beres ganti bab laini. Begitu haji direntet sama Allah Ta'ala. Jadi orang yang berangkat haji ku duduk muli gelare mek kaji ngono tok. Haji terus opo podo haji ini akhlaknya rusak sama saja.
Makanya yang diharapkan oleh Allah Ta'ala, orang pulang haji itu sudah baik kondisi hatinya. Orang-orang zaman dulu berangkat haji ngenteni tuwa. Ya saya itu cerita, orang-orang zaman dulu berangkat haji ngenteni tuwa. Nyiapkan diri. Tutup perkara sangune. Are saiki sik enom-enom wis berangkat haji. Mulai rusak maneh, berangkat maneh, rusak maneh, berangkat maneh, rusak maneh. Ya Allah, bukan tujuan itunya. Allah Ta'ala menunjukkan semua ibadat itu untuk memperbaiki. Sampai dalam sholat Allah Ta'ala mengajarkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nanti akan ada saatnya sholat itu bisa mencegah Anda dari perbuatan buruk dan mungkar. Kalau seumpama dilakukan secara berjamaah, suwi-suwi sungkan. Mau berbuat yang tidak baik, bendino ketemu nang masjid, izin suwi-suwi. Tapi begitu orang kemudian semuanya dilakukan sendiri. Nah ini pentingnya untuk berjamaah. Orang kemudian sendiri terus, lama-lama mental sendiri itu ada. Wong nggak ono sing ngrewangi aku ndak ono sing ngrewangi. Wong saya ndak ada yang ngrewangi. Tapi begitu orang kemudian terbiasa untuk berjamaah, terbiasa kumpul, terbiasa sosialisasi, enak. Hatinya jauh lebih tenang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam ayat yang selanjutnya lagi wadzkurullah, dan berzikirlah kepada Allah Ta'ala fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ayyamin ma'dudat, ayyamit tasyrik, hari-hari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk puasa. Nah, maka di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah. Hari-hari tasyrik itu hari makan, minum dan zikir kepada Allah Ta'ala yang banyak. Orang tidak diperbolehkan untuk berpuasa kecuali untuk membayar dam. Itu pun sih ada nanti, sebetulnya bisa diganti di hari yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Di hari-hari itu tadi, hari Anda senang kepada Allah Ta'ala. Makanya ini termasuk sirnya, termasuk rahasianya. Kenapa kok Allah Ta'ala menjadikan puasa Ramadan yang panjang takbirannya cuma sedino, sementara Idul Adha itu puasanya sunnah. Kalaupun dilakukan yang sunnahnya muakkad, yang sampai ditekankan itu cuma tarwiyah sama Arafah, tanggal 8, tanggal 9, merong dino. Tapi takbirannya langsung 4 hari, 10, 11, 12, 13. Termasuk salah satu di antara rahasianya di sana yang dijelaskan oleh beberapa ulama, bahwa ketika Allah Ta'ala mengajarkan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Anda boleh senang yang wajar. Anda boleh sedih, tapi sedih yang wajar. Biasakan Anda selalu istiqomah stuck. Sampai mudun ibadah itu. Sampai ngendor nemen, sampai hilang belas, sampai menghilang sama sekali. Pengajian, bosen, hilang belas. Tak muncul sama sekali tambahan tak muncul sama sekali. Jamaah semangat luar biasa 5 waktu, morono semangat 5 waktu, 3 waktu, 2 waktu, 1 waktu, hilang belas, gak tahu muncul sama sekali. Nanti kon setahun gak tahu muncul sama sekali. Nah, ini yang bahaya. Makanya orang ketika kemudian semangat ibadat Ramadan terus munggah terus, tambah naik terus, moro takbiran sedino tok jelek, ditahan sama Allah Ta'ala. Boleh Anda senang, tapi kalau Anda kemudian terlalu ngoyo dalam ibadat, bosan, hilang beles tambahan muncul sama sekali. Yakin belajar ikan getun, mari gak belajar belas. Wis pinter kon gak nang masjid maneng wis tahu ya. berat bahaya kalau modelnya seperti itu. Digeladrek sama dia Ramadan puasa Ramadan kemudian sholat tarawih 30 dino full.
Mari jamaah ndak ono sama sekali. begitu lebaran mudik jamak kosor. Iku pun ndek omah, sembayange ndek kamar, dekem, mari ndak metu sama sekali. Metu sama sekali. Belas wis. Setelah Idul Adha, setelah Idul Fitri ndak kelihatan sama sekali di masjid. Ditakoni ambek konco-konco, ditakoni ambek imami, kemana anda kok tidak muncul? Sudah pernah, saya 30 hari 30 hari di masjid. Ini Allah Ta'ala tidak mau. Ini Allah Ta'ala tidak mau. Untuk sampai terlalu wet, terus langsung wet. Naiknya istimewa, terus turunnya luar biasa, tidak boleh. Anda boleh naik seret, langsung ditahan oleh Allah Ta'ala. Begitu kemudian sampai di atas ditahan. Nah, jangan sampai turun ke nemenan. Boleh Anda turun tapi aja sampai nemen-nemen. Makanya kemudian 1 hari cukup wis. Iki atik suwe, takbirane suwe ndak ono sing mudik, wah bahaya. Bahaya. Tapi ndak ono sing budal. Tambah nanti setelah takbiran 3 hari mudik semua, bles tutup alamat. Hari pertama, kedua, ketiga tutup masjid. Buyar. Kuncine dikek nambah wong sebelah-sebelah. Ayo sing ngapi teko. Wah, berat kayak ngono carae. Soro. Allah Subhanahu wa taala ngasih start. Kemudian di hari yang puasanya biasa, yang puasanya sunnah, justru takbiran yang ditekankan oleh Allah Ta'ala. Kon durung iling, kon durung poso. Ayo saiki dikejar. Sekarang waktu Anda untuk berzikir yang banyak takbiran. Faman ta'ajjala fi yaumain. Barang siapa yang ketika ibadat haji kemudian dia memilih untuk nafar awal. Nah, kemudian keluar dari Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah, nafar awal, ambil yang awal. Faman ta'ajjala fi yaumain, tanggal 12 Dzulhijjah sudah keluar, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Kok selesai lempar jumrah. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang sampai sempurna mengakhirkan, ambil yang nafar tsani, tanggal 13 Dzulhijjah baru keluar. Fala isma alaih, sama-sama tidak ada dosa bagi mereka. Limanittaqa, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wattaqullah, kemudian bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Wa'alamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah sesungguhnya hanya kepada Allah Ta'ala Anda akan dikembalikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziza ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu